Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Saudara hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah. Karena yakinlah dengan berbekal takwa di mana saja kita berada pun dalam keadaan apa saja kondisi kehidupan kita, yakinlah selama ada takwa di hati ada jaminan dari Allah untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Dan sebagai hamba Allah yang telah banyak dikaruniai nikmat, maka pandai-pandailah kita mensyukuri semua nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, sekecil apapun bentuk nikmat itu. Karena yakinlah kalau kita pandai mensyukuri nikmatnya cepat atau lambat, pasti Allah bakal memberikan tambahan nikmat kepada kita. Saudara hadirin rahimakumullah, ada 3 larangan Allah di mana manusia justru sering terseret ke dalamnya. Dan 3 larangan itu sebenarnya sering menjadi embrio perpecahan ukhuwah Islamiyah. Apa 3 larangan itu? Dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan diri kalian dari kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian prasangka adalah dosa. Prasangka itu ada 2. Yang diperbolehkan adalah berprasangka baik, namanya husnudzon. Dan dalam konteks ayat ini yang dilarang oleh Allah adalah suudzon. Dan suudzon itu perbuatan yang mudah sekali kita lakukan, tanpa terasa kadang-kadang kita terseret ke dalamnya. Saya pernah bersama 3 kawan guru TPQ menghadiri pembinaan Al-Quran di daerah Pekukuan Mojosari, Mojokerto. Saya yang nyetir pada saat itu, pada saat di bypass Krian lampu merah berhenti. Datang 3 anak muda ngamen. Yang satu rambutnya disemir merah, yang satu hanya pakai kaos singlet, tangannya ada tatonya, dan yang satu lagi dia yang pegang gitar. Kebiasaan kalau ada anak ngamen yang dicari pasti uang kecil. Saya pada saat itu juga mencari uang terkecil yang ada di dompet. Tidak ketemu yang paling kecil 20.000.
mau nggak ngasih juga nggak enak karena nyanyinya sudah agak lama. Akhirnya 20.000 saya kasihkan. Apa kata mereka? Terima kasih Pak, terima kasih, mudah-mudahan Bapak rezekinya tambah banyak. Saya juga mengaminkan, amin. Lo yang tidak terima itu 3 kawan guru TPQ yang ada di samping saya. Yang ada di kiri saya bilang, Ustadz, potongannya anak gitu, kau kasih uang 20.000, paling uang sampean nanti malam itu dipakai pesta minuman keras. Satu guru TPQ pada saat itu terseret dalam dosa suudzon. Mudah. Yang kedua, di belakang saya bilang juga, Ustadz, kadang-kadang hasil kita kelayapan sampai Mojokerto dibandingkan dengan hasil mereka ngamen, Ustadz, masih banyak mereka. 2 guru TPQ terseret dalam dosa suudzon. Akhirnya saya tanya satu persatu, kawan, kau katakan bahwa hasil mereka ngamen malam hari dipakai pesta minuman keras. Apa kamu tahu persis kalau hasilnya dipakai ke sana? Tidak tahu, Ustadz. Berarti engkau telah dosa dengan mereka. Bagaimana caramu minta maaf dengan mereka sedang engkau tidak kenal dengan mereka? Kawan, kau katakan maghrib kurang 10 menit mereka masih ada di jalan, kau katakan mereka tidak ada yang sholat. Apa kamu tahu persis kalau mereka nggak ada yang sholat? Tidak tahu, Ustadz. Engkau pun telah dosa suudzon dengan mereka. Padahal kita tidak tahu, barangkali setelah mendapat uang 20.000 mereka bergegas ke masjid, kita pun nggak ada yang tahu. Itulah suudzon, mudah sekali menyeret diri kita. Jangankan di jalan, di masjid banyak orang yang terseret dalam dosa suudzon. Suatu hari takmir masjid mau membangun menara, hanya menara. Anggaran yang dibutuhkan adalah 500 juta. Pada saat itu jamaah yang terkumpul bapak-bapak dan ibu pada saat itu. Takmir mengumumkan, Bapak Ibu, masjid kita mau mengadakan pembangunan menara. Siapa yang punya rezeki lebih, tolong disisihkan untuk pembangunan menara masjid kita. Takmir belum selesai ngomong, ada salah satu ibu langsung maju ke depan. Memang ibu yang satu ini kalau ngamal sukanya diumumkan sendiri. Dia minta mic yang dipegang oleh takmir, dia katakan sendiri, Bapak Ibu, untuk pembangunan menara saya nyumbang dengan uang pribadi saya 50 juta. Lu di saat itu orang yang tidak senang dengan dia pasti terbesit dalam hatinya, alah paling riak, ngamal aja diumumkan sendiri. Andai ada dalam hati kita perasaan demikian, cobalah kembalikan kita bertanya kepada hati. Hai hati, kau katakan kawanmu yang beramal diumumkan sendiri itu riya. Apa kamu tahu persis kalau dia niatnya riya? Pasti hati kita menjawab tidak tahu. Karena yang tahu niat itu hanya pribadi orang yang bersangkutan dan Allah. Oleh karena itu Allah saja memerintahkan wa'malu bisirri wa alaniyah. Silahkan engkau beramal bisirri dengan rahasia boleh, wa alaniyah dengan terang-terangan juga boleh. Beramal dirahasiakan boleh, beramal diumumkan sendiri juga boleh. Yang tidak boleh itu nggak pernah beramal tapi suudzon kalau ada orang yang beramal. Jangankan diri kita, ulama besar Hasan Al-Basri itu pernah juga terseret dalam dosa suudzon. Tapi kalau ulama dia terpeleset dalam maksiat, dia cepat sadari kesalahannya dan minta maaf. Hasan Al-Basri itu suatu hari pernah berjalan-jalan di pinggir sungai, melihat 2 anak muda-mudi
laki perempuan sedang duduk di pinggir sungai, dia bergurau, hanya terbesit di hati Hasan Al-Basri, Eman, dua muda-mudi ini waktunya hanya dihabiskan bermaksiat kepada Allah. Lu tidak lama setelah terbesit di hati Hasan Al-Basri begitu, tiba-tiba perahu yang nyebrang itu pecah, penumpangnya 7 orang. Anak laki-laki yang ada di pinggir sungai, dia langsung melompat mencebur ke sungai, dia selamatkan 6 orang. Tinggal 1 orang, tenaga dan nafasnya sudah tidak kuat. Dia katakan kepada Hasan Al-Basri, dia nggak kenal kalau itu ulama besar. Bapak, kalau bapak orang baik, tolong selamatkan tinggal 1 orang itu. Apa kata Hasan Al-Basri? Bagaimana saya bisa menyelamatkan 1 orang yang mau tenggelam itu, sedangkan diri saya pada saat ini tenggelam dengan dosa karena saya telah berprasangka buruk dengan Anda. Laki-laki dan perempuan yang duduk di pinggir sungai ini adalah kakak beradik. Dia mau nyambangi orang tuanya di kampung seberang. Bisanya ke kampung seberang, dia itu harus naik perahu. Jadi duduknya sambil bergerak itu nunggu perahu, bukan lagi pacaran. Sering kita terseret dalam dosa suudzon. Oleh karena itu baginda Rasulullah wanti-wanti, iyyakum wadhanna fa inna dhanna adzabul hadis. Jauhkan dirimu dari suudzon, karena suudzon itu adalah sedusta-dusta perkataan. Perkataan kita yang paling dusta adalah suudzon. Kita berbohong itu dustanya tidak bisa mengalahkan dustanya suudzon. Karena apa? Kalau kita berbohong, boleh jadi yang bohong itu hanya mulut. Umpama kita datang terlambat, ditanya oleh atasan, kenapa datang terlambat? Kita beralibi, maaf Pak, saya terlambat karena ban motor saya kempes. Kenapa terlambatnya sampai sekian lama? Iya Pak, saya cari tukang tambal ban jauh, nggak ketemu-ketemu. Lu padahal pada saat itu ban motornya tidak kempes. Mulutnya bilang, maaf Pak, ban motor saya kempes, itu bohong di mulut, tapi saya yakin hatinya tetap mengakui kebenaran yang sebenarnya. Berkata hatinya, sebenarnya motor saya itu tidak kempes. Beda antara suara mulut dengan suara hati kalau orang itu berbohong. Tapi kalau orang suudzon itu tembus antara hati dan mulut. Itulah dikatakan oleh Rasulullah, suudzon adalah sedusta-dusta perkataan. Yang kedua, saudara hadirin, wala tajassasu. Tajassus. Tajassus itu adalah mencari-cari kejelekan kawan. Orang sebaik apapun dia, kalau kita cari jeleknya pasti ketemu, karena niat kita mencari jeleknya. Itulah pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak nampak kelihatan, semut di seberang lautan jelas nampak kelihatan. Kalau kita mencari aib orang lain sekecil apapun adanya, pasti kita ketemukan. Tapi kalau mencari aib diri kita sendiri, sulit untuk kita ketemukan. Pepatah Jawa mengatakan, wong metani wong iku luwih gampang timbang metani awake dhewe. Wong metani wong iku oleh tumo. Anake tumo jenenge kor, yang lebih kecil lagi telurnya namanya linso, yang sudah tidak bunyi kalau dipites itu gabuk. Orang kalau metani orang, kejelekan yang ada di kepala, tumonya kena, kornya kena, linsonya kena, yang gabuk juga kena. Tapi kalau metani dirinya sendiri, orang metani dirinya sendiri itu namanya didis, sulit untuk mendapatkan tumo, apalagi linso. Saudara hadirin rahimakumullah, baginda Rasulullah wanti-wanti, tuba liman sagolahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang yang sibuk mencari aibnya sendiri, sehingga orang itu tidak sempat mencari aib orang lain. Ingat,
kita bisa mengambil pelajaran dari dua makhluk Allah, namanya udang dan keting. Ikan udang itu kecil tapi mahal, ikan keting itu besar tapi murah. Karena udang kecil mahal, dirinya punya sifat takabur. Dia bilang kepada keting, "Ting, walaupun kamu besarnya kayak apa tetap saja murah." Kenapa? Karena yang ada dalam perutmu adalah penuh dengan kotoran yang menjijikkan. Kita tahu makanan ikan keting adalah kotoran. Ikan udang bisa menilai apa yang ada dalam perut ikan keting walaupun terbungkus oleh daging dan kulitnya. Sementara ikan udang sendiri, dia tidak sadar kalau di kepalanya itu ada kotorannya. Oleh karena itu saudara hadirin rahimakumullah, beruntunglah orang yang sibuk mencari aibnya sendiri, tidak ada kesempatan untuk mencari aib orang lain. Dan yang ketiga adalah ghibah. Ini perbuatan yang juga sering menyeret diri kita. Kadang-kadang kita habis sholat, berjalan bersama kawan, awalnya yang dibicarakan baik-baik, lama-lama kadang-kadang terseret juga dalam ghibah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita terjaga dari maksiat. Mudah-mudahan iman kita istiqomah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil islami wal iman, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma akhtim lana bil Islam, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil khair, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.